Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Rafli. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Rendah Hati, Hemat, Sederhana, Optimis, Ikhtiar, dan Tawakal dari kelompok 2 mata kuliah studi materi di SMP. Yang pertama, rendah hati atau tawadhu'. Tawadhu' berasal dari kata wado'a yang berarti merendahkan, serta juga berasal dari kata ittido'a dengan arti merendahkan diri. Di samping itu, kata tawadhu' juga diartikan dengan rendah terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah, tawadhu' adalah menampakkan kerendahan hati kepada sesuatu yang diagungkan. Bahkan ada juga yang mengartikan sebagai tindakan berupa mengagungkan orang karena keutamaannya menerima kebenaran dan seterusnya. Sikap tawadhu' atau rendah hati dianjurkan untuk dimiliki setiap umat Islam. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam salah satu surah Al-Quran yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang, ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Manfaat daripada tawadhu'. Yang pertama, menghindarkan dari sikap takabur atau sombong. Yang kedua, mengangkat derajat. Ciri-ciri sikap tawadhu'. Yang pertama, sikap tawadhu' dapat ditunjukkan pada saat kita berdoa kepada Allah. Seseorang dapat dikatakan tawadhu' apabila ada rasa takut dan rasa harap kepada Allah SAW saat berdoa. Kedua, sikap tawadhu' juga berkaitan dengan sikap baik kita kepada orang tua dan orang lain. Seseorang dapat dikatakan memiliki sifat tawadhu' manakala ia tidak membangga-banggakan diri dengan apa yang dimilikinya. Keutamaan sifat tawadhu'. Rasulullah SAW juga senantiasa memotivasi umatnya untuk terus memperbaiki hatinya, memperbanyak ilmu, meningkatkan kualitas iman dan amal soleh sampai akhir hayat. Dalam syariat Islam ada beberapa keutamaan sikap rendah hati ini. Di antaranya, yang pertama, akan memberikan jalan menuju surga. Yang kedua, mencegah agar tidak sombong. Yang ketiga, Allah akan mengangkat derajatnya. Dan yang keempat, disegani dan dihormati orang lain. Kedua, hemat. Hemat adalah sikap berhati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang, barang, tenaga, pikiran, atau waktu dalam mewujudkan cita-cita keadilan masyarakat sosial sebagai sarana agar berfungsi memenuhi kebutuhan sebagai bangsa yang sedang membangun. Tidak bersikap boros berarti bahwa dalam memenuhi keperluan hidup harus berhati-hati. Menurut ajaran agama Islam, hemat adalah suatu yang diwujudkan dengan perbuatan sikap berhati-hati dalam menggunakan sebagian hartanya untuk ditabung. Islam mengajarkan agar kita hidup hemat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bakhil. Hemat merupakan salah satu akhlak mulia dalam agama Islam. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27, yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka berfoya-foya, mereka beranggapan bahwa derajat, kemasyhuran, dan kehormatan dapat dilihat daripada kemampuan mereka dalam berfoya-foya dan menghamburkan hartanya untuk berpesta pora. Rasulullah SAW adalah teladan dalam berhemat dan mencintai lingkungan. Ini sungguh luar biasa bila kita dapat meneladaninya. Insya Allah lingkungan ini akan menjadi lebih nyaman karena sikapnya yang ramah terhadap lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Weningsih. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya di sini membahas tentang hidup sederhana. Apa sih hidup sederhana itu? Hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan.
Memahami pengertian hidup sederhana sendiri tidak bisa dimaknai secara sederhana. Artinya, sederhana ini memiliki pengertian yang sangat luas. Ciri-ciri hidup sederhana lebih menekankan pada aspek gaya hidup, bukan pada usaha yang dilakukan seseorang. Artinya, usaha untuk mencapai kesuksesan itu tidak boleh sederhana, tetapi harus semaksimal mungkin melakukannya. Manfaat dari hidup sederhana sendiri antara lain meningkatkan rasa syukur dan melatih bertanggung jawab. Cara hidup sederhana sendiri diusahakan tidak berlebihan dalam hal apapun. Kemudian optimis. Optimis adalah keyakinan atau sebuah sikap yang akan mendorong seseorang individu untuk terus-menerus berusaha, pantang menyerah guna mencapai tujuan yang diinginkannya. Ciri-ciri orang yang bersifat optimis itu selalu yakin bahwa ada kesempatan yang terbuka lebar. Kemudian, manfaat bersikap optimis bisa membantu seseorang melalui masa sulit yang akan dihadapinya. Kemudian, ada beberapa hal yang dapat meningkatkan rasa optimis dalam diri kita. Di antaranya adalah temukan hal-hal positif dari pengalaman yang sudah terjadi. Kedua, tata target yang akan dicapai. 3. Ubah pandangan diri terhadap kegagalan. Yang keempat, yakinlah bahwa Allah itu selalu ada. Kemudian, hikmah berperilaku optimis adalah memiliki kepercayaan diri dalam menjalani kehidupannya dan membawa seseorang itu pada pencapaian hasil atau tujuan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Ramdhania. Saya di sini akan menjelaskan tentang ikhtiar. Ikhtiar berasal dari kata bahasa Arab yang artinya mencari hasil yang lebih baik, dan menurut istilah adalah suatu usaha yang dilakukan dengan segala cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Juga bisa diartikan sebagai usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kebahagiaan di dunia atau di akhirat. Bentuk-bentuk ikhtiar yaitu kerja keras, pantang menyerah, tanggung jawab, tekun, dan rajin belajar. Contohnya, orang yang ingin pandai harus berusaha dan rajin belajar. Orang yang ingin berkebutuhan cukup harus berusaha dengan cara bekerja. Ciri-ciri ikhtiar yaitu memikirkan seseorang yang ada di sekitar kita, berusaha dan tidak mengeluh, kenal dengan putus asa, selalu mengutamakan kerja dibandingkan banyak bicara. Macam-macam ikhtiar yaitu bersungguh-sungguh, bekerja keras, tidak putus asa, dan pantang menyerah. Manfaat sikap ikhtiar yaitu terhormat di hadapan Allah dan sesama manusia, tidak mudah putus asa, menghargai usahanya dan usaha orang lain, tidak selalu berpangku tangan dengan orang lain dalam hidupnya, dengan menghemat uang karena Anda merasa sulit untuk bekerja. Hikmah ikhtiar yaitu meningkatkan derajat kita di hadapan Allah, akan menghilangkan perasaan malas, murung, dan berpuas diri. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang tawakal. Tawakal dalam segi bahasa berasal dari kata tawakala yang memiliki arti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berdoa. Derajat-derajat tawakal yaitu keyakinan Allah, yang kedua keadaan terhadap Allah. Maka ketahuilah bahwa kedudukan menolak perencanaan secara langsung selama ia tetap dalam keadaan itu. Macam-macam tawakal. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah, seperti kita beristiqomah, tawakal dalam rangka mendapatkan pahala dan menghindari dosa. Yang kedua adalah tawakal selain Allah. Contohnya syirik, perwakilan yang tidak dibolehkan ketika seseorang mewakilkan suatu pekerjaan yang dia mampu kepada orang lain. Ciri-ciri orang yang tawakal: tidak pernah berkeluh kesah dan gelisah, selalu bersyukur
apabila mendapatkan kenikmatan dan bersabar jika belum atau tidak tercapai apa yang ia ingin. Tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu, menerima segala ketentuan Allah dengan ridho diri dan keadaannya, manfaat tawakal, mewujudkan iman, ketenangan jiwa dan rehat hati, kecukupan, mewariskan cinta Allah kepada hambanya. Dan terakhir adalah hikmah sifat tawakal, hidupnya akan tenang, mendapatkan ridho Allah, ditambahkan lebih dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.